Syaitan itu menjanjikan kalian kemiskinan, kefakiran. Terus dia menjanji engkau jadi miskin, jadi fakir. Lalu muncul orang gelisah, takut dari masa ke depan, selalu tidak merasa tenang, merasa hartanya akan kurang, apa yang dia akan terjadi, apa yang dia akan lakukan jika dia sudah meninggal, bagaimana anaknya. Dia terus menerus berburuk sangka kepada Allah. Dia berfikir karena dia pintar, dia sudah mendapatkan harta ini, karena dia berusaha, Allah sudah memberikannya rezeki ini. Ya akhi, Allah memberikannya rezeki ke haiwan yang tidak pernah belajar, yang tidak pernah pergi ke sekolah, yang tidak pernah membaca Quran. Apakah Allah memberi rezeki untuk hewan-hewan, serangga-serangga, dan melupakan engkau? Engkau hanya sabab ini boleh jadi aktif, boleh jadi negatif. Tetap sabab, dan tetap kita harus menambil sabab, mempunyai ikhtiar, tapi tidak boleh sama sekali kita bersandar atas sabab tersebut. Tidak boleh sama sekali. Kita tahu ikhwani, kita tahu bahwa jika ada kabel dihansurkan, akan jatuh atau tidak? Tenggelam atau tidak? Tenggelam di dalam air, betul? Allah terkadang menjadikan kehancuran kabel sebab untuk menyelamatkan kabel. Hikmah Allah Azza wa Jalla. Jika Nabi Musa dan Khidr alaihi salam memakai salah satu kabel, lalu Al-Khidr alaihi salam bongkar salah satu kayu dari kabel, akhirnya ada air, sudah ada banyak dalam kabel. Hampir saja kabel ini akan ditenggelam. Tapi dalam hikmah Allah, berbuatan Nabi Khidr dan Musa alaihi salam ini sebab agar menyelamatkan kabel, bukan menghancurkan kabel. Terkadang Allah Azza wa Jal membuat di hadapan engkau salah satu ujian besar agar Allah menguatkan engkau, mengantarkan engkau ke kedudukan yang paling tinggi. Tanpa ada ujian ini, engkau tidak bisa sampai ke kedudukan yang paling tinggi. Oleh kerana itu Allah berfirman, وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا لَمَّا صَبَرُوا وَكَانُوا بِآيَاتِنَا يُوقِنُونَ. Dan kami menjadikan mereka pemimpin berkuasa di bumi. Mereka memberi petunjuk dengan izin kami. Karunia ini kapan terjadi untuk mereka? Lamma sabaru, ketika mereka bersabar. Sabar atas apa? Atas kesulitan dan bencana dan ujian. Wa kanu bi ayatina yuqinun. Dan jika mereka berada di dalam ujian, menderita, mereka meyakini bahwasanya Allah menolong mereka. Tapi kapan ini di sisi Allah, bukan urusan mereka. Oleh kerana itu, ketika terkumpul dua sifat ini, kesabaran dan keyakinan terhadap Allah Azza wa Jal, pasti Allah menjadikan kita memimpin di bumi, berkuasa di bumi, meneguhkan kita di bumi. Semakin kesabaran kita limah, keyakinan kita limah, maka tidak ada nasib untuk kita jadi berkuasa di bumi. Dan berkuasa yang sangat tinggi di bumi, ikhwani, bukan jadi berkuasa atas manusia, tetapi berkuasa atas hati engkau dan jiwa engkau. Banyak manusia diatur oleh jiwa, ikhwan. Diatur oleh jiwa artinya diatur oleh hawa nafsu. Yang benar, yang sah, engkau yang menatur jiwa engkau. Jiwa engkau ini tergelincir di dalam hawa nafsu, engkau menahan. Jiwa engkau ini ingin melakukan salah satu maksiat, engkau menahan. Tetapi kebanyakan kita
dikuasai oleh jiwa. Wal'iyadzubillah. Naam ikhwan. وقال الإمام المهلب رحمه الله تعالى التباغض والتحاسد أصلهما سوء الظن. Saling benci dan saling hasad didasari karena buruk sangka. وذلك أن المباغض والمحاسد يتأول. Demikian itu karena orang yang benci, orang yang hasad, mereka menafsirkan semua perbuatan musuhnya sesuai dengan buruk sangkanya. Faham? Orang yang membenci, orang yang hasad itu menafsirkan semua perkataan musuhnya, semua perbuatan musuhnya sesuai dengan apa? Keburukan yang berada di dalam hatinya. Wal'iyadzubillah. Faham? Yang kelima ikhwani, man asa'a adh-dhanna asa'a al-amal. Dan bak buruk dari su'zan akan munculnya amalan yang buruk. Amalan yang buruk. Al-Imam At-Tabari meriwayatkan kepada Al-Hasan Al-Basri jika beliau membaca firman Allah, wa dzalikum dhannukum alladhi dhanantum bi rabbikum ardaakum. Itulah dugaanmu dan kalian berasangka kepada Tuhan kalian sudah membinasakan kalian, yaitu berasangka kalian kepada Allah. Kata beliau, innama amalun nasi ala qadri zununihim bi rabbihim. Sungguhnya perbuatan manusia sesuai dengan berasangka mereka kepada Tuhan mereka. Fa ammal mu'min fa ahsana dhanni fa ahsana al-amal. Adapun orang yang mukmin, dia karena dia berbaik sangka, akhirnya dia berbaik amalan. Namun orang yang durhaka, karena dia berburuk sangka, lalu dia berburuk amalan. Oleh kerana itu, jika engkau melihat seorang melakukan maksiat atau mengikuti hawa nafsunya, engkau harus tahu ini didasari oleh su'zan. Su'zan. Tidak pantas bagi orang yang berbuat maksiat. Engkau langsung ini menubati maksiat ini. Engkau harus menubati hatinya dulu. Hatinya. Dia berburuk sangka. Engkau harus mulai dari akar penyakit ini. Harus engkau memperbaiki sangkanya kepada Allah Azza wa Jalla. Bagaimana engkau harus menajarkan dia bagaimana Allah, supaya dia mengenal Allah dengan nama-namanya dan sifat-sifatnya subhanahu wa ta'ala. Jika terjadi orang mengenal Allah dengan nama-namanya dan sifat-sifatnya sebagaimana mestinya, pasti ikhwani dia akan berbaik sangka kepadanya. Paham? Kata Allah Azza wa ma qadarullah haqqa qadri. Mereka tidak mengagunkan Allah sebagaimana mestinya. Wal ardu jami'an qabdatuhu yaumil qiyamah. Sedangkan bumi seluruhnya digulung oleh tangan kanannya subhanahu wa ta'ala. Dan juga langit. Was samawati matwiyat. Subhanahu wa ta'ala amma yusyrikun. Maha suci Allah, maha tinggi Allah daripada apa-apa yang mereka sekutukan. Artinya kesyirikan karena mereka tidak mengagunkan Allah. Supaya engkau mengagunkan Allah, harus mengenal Allah dengan nama-namanya dan sifat-sifatnya. Jika engkau mengenal Allah dengan nama-nama Allah dan sifat-sifat Allah, pasti ikhwani engkau akan tunduk berserah diri kepada Allah tabaraka wa taala, kepada agamanya, takdirnya, syariatnya subhanahu wa ta'ala. Engkau tidak ada pilihan bagi engkau. Engkau siapa untuk engkau pilih untuk dirimu? Apakah engkau meninggalkan pilihan Allah dan mencari pilihan yang lain? Walaupun engkau mencari pilihan yang lain, engkau mustahil mendapat pilihan sebaik-baik pilihan Allah Azza wa Jalla. Nabi SAW supaya menanamkan hakikat ini dalam hati kita, setiap kali beliau naik minbar, Nabi berkata apa? Khairul hadisi kitabullah. Sebaik-baik ucapan Allah. Wa khairul hadi hadi Muhammad SAW. Sebaik-baik petunjuk adalah petunjuk Rasulullah. Sebaik-baik, tidak ada sama sekali salah satu petunjuk selain petunjuk Nabi, atau ucapan selain ucapan Allah subhanahu wa ta'ala. Wa man asdaqu minallahi qila. Siapa itu halas lebih jujur daripada berkataan Allah tabaraka wa ta'ala. Yang ke-6 ikhwani, masih ada waktu? Masih. Baik.
Dan kianam ikhwani, di antara dampak buruk su'zon, dia sebab munculnya dendam dan permusuhan. Dendam di antara para muslimin. Kesaudaraan kita sudah jadi limah sekali. Faham? Tidak ada orang mau tunduk kepada saudaranya. Tidak ada orang mau merendahkan, faham, dirinya untuk saudaranya. Tidak ada yang mau tawadhu jika ada kesalahan. Selalu ada kesombongan. Jika saya melihat kesalahan engkau, saya merasa sombong, saya merasa hebat, saya merendahkan engkau, saya ingin menghancurkan engkau. Sedangkan ikhwah Islamiyah beda sekali sama semua sifat ini, ikhwani. Ikhwah Islamiyah, jika saya melihat kekurangan engkau, saya harus menyempurnakan kekurangan engkau. Saya harus sedih, bukan bahagia jika saya melihat ada aib untuk engkau atau celah untuk engkau. Ini berarti amalan ini bukan karena Allah, tetapi karena hawa nafsu. Dan ini sudah tersebar ikhwani di antara para muslimin, yaitu amalan bukan karena Allah. Ada banyak, ada nasib untuk jiwa, haz untuk nafsu. Di dalam ucapan, dalam perbuatan, dalam belajar ilmu, dalam mengajarkan ilmu, dalam menyabarkan dakwah, subhanallah. Faham? Jika ada orang melihat salah satu aib pada saudaranya, dia langsung ingin membuka aib ini, membuka aurat ini, sudah jadi si mata-mata atas saudaranya, mencari mana aib saudaranya agar membinasakan saudaranya. Ini bukan untuk Allah, ikhwani. Oleh kerana itu, di antara su'zan selalu ada rasa dendam. Wal'iyadu billah, bermusuhan antara para muslimin. Kerana perusahaan kayak itu menanamkan bermusuhan antara para muslimin, ikhwani. Berselisihan antara umat Islam. Oleh kerana itu, wal'iyadu billah, dia memutus tali kesaudaraan dan merubik ikatan cinta, wal'iyadu billah, dan menanamkan kebencian di dalam hati para muslimin. Semuanya kembali kepada su'zan. Jika saya melihat salah satu saudara melakukan salah satu kesalahan, menurut saya ini kesalahan, saya harus tabayyun dulu. Si fulan, apakah engkau tahu ini kesalahan? Masalah dia punya jawab, punya dalil, saya bisa berikan pendapat saya untuk beliau dengan kelembutan. Kerana tugas saya berdakwah dengan kelembutan. Tapi yang terjadi sudah, jika saya melihat kesalahan pada saudara saya, langsung ada apa? Tahzir. Saya berputus jalan kepada Allah. Saya menjadi ini tugas orang beriman, wal'iyadzubillah, bukan da'i kepada Allah. Nabi bersabda, Nabi SAW mengatakan dalam Al-Quran, "Qul hadhihi sabili ad'u ila Allah ala basira ana wa man ittaba'ani." Inilah jalanku, aku berdakwah kepada Allah atas